terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungannya yang genang. Kita pun turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Melihat lintangnya datang orang Majus mengantar emas kemenyandanmu. Marilah kita persembahkan hati, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Yesus yang lahir sebagai manusia dibesarkan oleh ibu bapanya, yaitu Maria dan Yosef. Sebagai keluarga, mereka hidup dan tinggal di Nazaret, bukan suatu keluarga yang terpandang oleh karena kekayaan dan kepandaian, jabatan dan karir. Mereka adalah keluarga sederhana, keluarga tukang kayu. Keluarga Nazaret menjadi keluarga yang bersatu dan damai, karena Tuhan Yesus sendiri yang mempersatukan dan menghangatkan hidup keluarga itu. Yusuf mendampingi dengan bijaksana, Maria membesarkan dengan kesabaran dan cinta. Yesus tumbuh dan berkembang makin dewasa dalam rangkuhan kasih kedua orang tuanya. Semoga keluarga Katolik mendapatkan butir mutiara seperti keluarga Nazaret dan mampu meneladan mereka. Marilah di Allah Pranekaris ini kita tunduk di hadapan Tuhan. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Puan Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepada Allah. Kami memuji meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang maha besar. Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang maha kuasa. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Putera yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putera Bapa. Yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladaninya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta agar kami layak menikmati
anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu dengan penuh sukacita. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Siapa saja yang takwa kepada Tuhan, ia menghormati orang tuanya. Pembacaan dari Kitab Putra Sirat. Anak-anakku, dengarkanlah aku. Tuhan telah memuliakan bapa di atas anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya ia teguhkan. Siapa saja yang menghormati bapaknya, ia memulihkan dosa, dan siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Siapa saja yang menghormati bapaknya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya, dan apabila bersembayang, niscaya doanya akan dikabulkan. Siapa saja yang memuliakan bapaknya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan memenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaknya engkau tetap memaafkannya. Jangan menghina dia sewaktu engkau masih berjaya. Kebaikan yang ditujukan kepada bapa tidak akan terlupakan, sebaliknya akan diperhitungkan sebagai silih atas segala dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah
Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tata hidup keluarga di dalam Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalianlah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh-Nya. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kalian saling mengampuni bila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Hendaknya kamu saling mengajar dan menasihati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan itu demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Hai para istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai para suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai para bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun mengambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kalau berbicara tentang keluarga kudus, terlebih pada saat ini kita dalam pesta keluarga kudus, kita mungkin membayangkan sebagai keluarga yang tenang, damai, sejahtera, aman. Namun, dalam kacamata manusiawi, Injil hari ini justru menampilkan keluarga yang harus mengungsi, dikejar, diancam, dan hidup dalam ketidakpastian. Yesus tidak dibesarkan dalam situasi yang aman, tetapi dalam keluarga yang berjuang mempertahankan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil, Raja Herodes ingin membunuh kanak-kanak Yesus. Dan Maria serta Yusuf tidak mempunyai banyak waktu untuk berpikir panjang. Mereka harus bangun di malam hari dan segera pergi ke Mesir. Dan ini perjalanan keluarga kudus Maria, Yosef, serta kanak-kanak Yesus ke Mesir bukanlah sebuah perjalanan wisata, melainkan pelarian demi keselamatan kanak-kanak Yesus. Injil ini menegaskan bahwa keluarga Kristen pun tidak kebal terhadap penderitaan. Masalah-masalah datang di tengah-tengah keluarga kita. Ada mungkin yang mengalami masalah dari bidang ekonomi, kesehatan, ada konflik, ada ketakutan, dan lain sebagainya.
Namun seperti keluarga kudus, iman justru diuji dan dibuktikan di saat-saat yang sulit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil juga dikisahkan bagaimana Yosef sebagai kepala keluarga yang taat kepada Allah. Yusuf akan menjadi tokoh yang sangat menonjol dalam Injil yang kita dengarkan di pesta keluarga kudus ini. Ia tidak banyak berbicara, bahkan tidak berbicara sedikit pun, tetapi dia cepat mengambil tindakan. Setiap kali Tuhan berbicara melalui mimpi, Yusuf taat dan tanpa menunda. Dari apa yang dibuat oleh Santo Yosef, mengajarkan kita bahwa tugas utama secara khusus orang tua adalah melindungi kehidupan keluarga, menjaga iman keluarga, dan berani mengambil keputusan sulit demi kebaikan bersama. Ketaatannya menjadi payung perlindungan bagi Maria dan Yesus. Demikian ketaatan orang tua juga menjadi payung bagi keluarga. Allah menyertai keluarga dalam proses yang panjang. Keluarga kudus tidak langsung kembali ke tanah yang aman. Seperti yang kita dengarkan dalam Injil, mereka menunggu waktu Tuhan. Setelah Herodes mati, mereka masih harus berpindah tempat dan akhirnya menetap di Nazaret, sebuah kota kecil yang sederhana. Ini mengingatkan kita bahwa rencana Allah sering berjalan melalui proses, bukan melalui jalan pintas. Dan dalam keluarga, kesetiaan sehari-hari, meski melelahkan dan tidak terlihat, adalah bagian dari karya keselamatan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan yang pertama dan kedua dari kitab Sirak dan surat Paulus menegaskan bahwa keluarga adalah ruang utama pembentukan iman, karakter, dan kasih. Di tengah ancaman dari luar, keluarga menjadi benteng pertama bagi kehidupan dan iman anak-anak. Keluarga kudus mengajarkan bahwa rumah tangga bukan tempat yang bebas masalah, tetapi tempat di mana Tuhan hadir dan bekerja. Pada pesta keluarga kudus ini, kita diajak untuk bertanya, untuk berefleksi. Apakah keluarga kita sungguh menjadi tempat perlindungan dan pertumbuhan iman? Kita bertanya lebih dalam lagi, apakah kita berani taat pada kehendak Tuhan meski harus meninggalkan zona nyaman? Semoga dengan meneladani Yesus, Maria, dan Yosef, setiap keluarga kita dikuatkan untuk tetap setia, saling menjaga, dan percaya bahwa Tuhan menyertai perjalanan keluarga kita kemanapun kita melangkah. Selamat pesta keluarga kudus, semoga kita semua dapat meneladani keluarga kudus di Nazaret. Marilah kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang telah mempersatukan kita semua sebagai keluarganya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman, harapan, dan kasih kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Marilah berdoa bagi gereja Kristus. Semoga Allah menuntun gerejanya agar makin berkembang menjadi keluarga besar yang mendasari perjuangan perutusannya dengan cinta kasih dan kesetiaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi Bapa dan Ibu. Semoga Allah Bapa selalu menyertai para Bapak dan Ibu, agar mereka tabah dan tetap penuh pengharapan dalam mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka yang tengah tumbuh sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi kaum muda. Semoga Allah Bapa mendampingi kaum muda kita yang tengah mempersiapkan masa depan dunia sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi keluarga kita masing-masing. Semoga Allah Bapa memberkati keluarga-keluarga kita dalam usaha menciptakan suasana akrab, terbuka, dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa bagi wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai, yang memohon doa dan berkat agar keluarga-keluarga yang tergabung di dalam wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai boleh menjadi terang dan garam di dalam lingkungan paroki dan juga masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi ini pula kita berdoa mohon keselamatan jiwa dari Bapak Paulus Sigar dipanggil oleh Tuhan atas permintaan keluarga, papa, kakak, adik, dan saudara. Semoga karena kerahiman Tuhan, Bapak Paulus Sigar dapat menikmati kebahagiaan abadi bersama Engkau di surga, dan kiranya Tuhan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik. Dengarkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur 380. Sajian roti aku, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus.
381. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita gandum Kristus, diiring dalam kehidupan. Jadilah gandum murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita anggur Kristus, kita diperas dengan penderitaan. Jadilah anggur murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita anggur Kristus, kita harus siap ikut bersengsara supaya ikut bangkit. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Puji syukur 382. Ambillah Tuhan kemerdekaanmu dan kehendak serta pikiranmu. Terimalah Tuhan yang ada padamu. Gunakanlah menurut hasratmu. Hanya rahmat dan kasih darimu yang kumohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih darimu kumohon menjadi hartaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kepadamu kami persembahkan kurban perdamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat doa Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Santo Yusuf, Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu.
marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Preceptis salutaribus moniti, et divina intuitione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domini ab omnibus malis,
da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur nomor 463. Hai anak semua, cepat marilah, masukilah kandang dengan segera, dan lihatlah bayi yang tidur nyenyak,
Perhatikanlah wajahnya berseri, lembut bercahaya di malam sepi. Meski dalam lampin lebih mulia dibanding malaikat di surga cerah. Terbaringlah ia di rumput kering, Maria dan Yusuf tenang dan hening, dan para gembala sujud menyembah malaikat di atas memuliakannya. Sekarang pun kita hendak bertelut di muka palungan sang bayi lembut. Marilah semua bernyanyi senang bersama malaikat yang putih terang. Terimalah hati yang kami beri, dan buatlah kami pun suci bersih, supaya beroleh sentosa penuh, bersatu abadi dengan dirimu. Puji syukur 418. Puji syukur 464.
Allah kita tampak di dunia, Ia bergaul dengan manusia. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah mengalami suka duka dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih pertama-tama kepada petugas liturgi, putra-putri altar, lektor, pemazmur, kantores, organis. Terima kasih kepada para frater yang telah membantu pelayanan komuni, dan tentunya kepada kita semua yang telah terlibat dalam perayaan Ekaristi pada pesta keluarga kudus. Terima kasih juga kepada penyelenggara dari wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai. Informasi khusus untuk petugas liturgi, berikut kita akan misa nanti pada tanggal 31 Desember, malam syukur akhir tahun. Di paroki ada 2 misa, dan mohon perhatian untuk para petugas liturgi. Dan diinformasikan pada tanggal 3 Januari, hari Sabtu nanti, jam 3 sore, kita akan misa bersama dengan Bapak Uskup di paroki. Dan misa adalah misa anak-anak, tetapi kita juga tentu diundang dalam turut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi, meskipun ini misa anak-anak, karena setelah itu juga kita akan melaksanakan perayaan Natal bersama umat paroki, bersama juga dengan Bapak Uskup. Dan untuk itu mohon untuk ketua-ketua wilayah dapat menginformasikan kepada anggota umatnya, karena sesudah itu juga, pada saat itu juga kita akan mengadakan makan bersama, dan itu diatur seperti biasa berdasarkan wilayah rohani masing-masing. Selamat pesta keluarga kudus untuk kita semua, dan sesudah perayaan Ekaristi ini akan diadakan pemberkatan keluarga-keluarga. Marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Puji syukur 613.